Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Azina Syahira, Tinia Fariza Ulfa, Dadi Agustriani, Rio Martuangga, dan Ali Julianto. Sini kami akan membahas tentang mekanisme cara kerja network OSI layer. Ada yang tahu nggak network layer itu apa? Tidak, Kak. Jadi, network layer itu adalah salah satu dari 7 lapisan OSI atau Open System Interconnection, tepatnya berada di lapisan ketiga setelah physical layer dan data link layer. Dalam OSI, network layer bertanggung jawab untuk mengirim sebuah paket dari data sumber ke tujuan source to destination, melewati satu jaringan atau lebih. Lalu tugasnya ngapain? Seperti yang telah diketahui, data link layer bertugas mengawasi pengiriman paket antara dua sistem pada jaringan yang sama. Sedangkan, network layer memastikan bahwa setiap paket yang dikirimkan dari titik asal sampai ke tujuan akhir. Lalu menyediakan apa saja? Network layer menyediakan sarana, fungsional, dan prosedural untuk mentransfer urutan paket-paket data yang dikirimkan dari sumber ke tujuan melalui satu atau lebih jaringan, dengan tetap menjaga kualitas fungsi layanannya. Berikut ini contoh dari data penyampaian oleh network layer juga menyediakan layanan connectionless dan connection oriented terhadap lapisan transport yang berada di atasnya. Connectionless berarti dalam mengirim paket dari tempat asal ke tujuan, pihak pengirim dan penerima paket IP sama sekali tidak mengadakan kesepakatan pengiriman terlebih dahulu. Sedangkan connection oriented berarti sebelum melakukan pertukaran data, dua komputer harus melakukan hubungan terlebih dahulu agar saling mengetahui. Network layer juga melakukan fungsinya secara erat dengan physical layer atau lapisan pertama dan data link layer atau lapisan kedua dalam banyak implementasi protokol dunia nyata. Lalu, apa sih fungsi dari network layer itu? Fungsi network layer itu ada 4. Pertama, menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Tujuan dari paket data ini adalah komputer yang sudah terhubung ke dalam jaringan untuk dapat menentukan komputer mana yang akan ditransmisikan paket datanya. Maka, network layer memiliki peran yang sangat penting. Network layer akan menentukan kemana sebuah paket data akan ditransmisikan sesuai dengan perintah yang sudah diberikan kepadanya. Kedua, mendefinisikan alamat IP. IP address merupakan sebuah alamat unik yang dimiliki oleh setiap komputer yang terhubung ke dalam suatu jaringan komputer. Dengan begitu, nantinya network layer akan lebih mudah menentukan tujuan dari paket data yang akan dikirimkan olehnya. IP address ini akan secara otomatis didefinisikan dan dicari oleh network layer sebagai alamat tujuan paket data tersebut. 3. Membuat header pada paket-paket data yang sudah ada. Dengan adanya header ini, maka setiap paket data yang memiliki header yang sama, sehingga ketika nantinya paket data akan disampaikan kembali menjadi sebuah data yang utuh, paket data tersebut dapat disatukan kembali dengan mudah dan bisa terdeteksi apabila ada paket data yang hilang ataupun mengalami kerusakan. 4. Melakukan proses routing. Proses routing merupakan proses pemberian rute pada sebuah paket data. Selain membantu mendefinisikan IP address, network layer juga memiliki fungsi yang sangat penting untuk menentukan paket data yang sudah ada menuju penerimanya melalui rute-rute tertentu. Namun demikian, rute-rute tersebut sudah terlebih dahulu didefinisikan melalui tabel routing. Apa saja sih protokol dalam network layer? Protokol network layer. Yang pertama ada IP, Internet Protocol. IP merupakan protokol jaringan komputer yang paling umum digunakan pada network layer. Hal ini dikarenakan network layer berfungsi untuk mendefinisikan IP address dari setiap komputer yang terhubung ke dalam jaringan, sehingga nantinya setiap paket data yang ditransmisikan dapat sampai pada alamat tujuan yang dimaksud. 2. IRV, Address Resolution Protocol. Protokol IRV ini bertugas untuk memberikan resolusi terhadap alamat jaringan komputer. Hal ini ternyata memang sejalan dan juga sesuai dengan fungsi utama dari network layer, yaitu berfungsi untuk mengetahui dan juga mengidentifikasi alamat IP dari tiap-tiap komputer yang digunakan dan juga terhubung ke dalam jaringan komputer.
Yang ketiga, ICMP, Internet Control Message Protocol. Protokol yang satu ini memiliki fungsi untuk memberikan atau mengirimkan notifikasi dan juga pesan apabila terjadi masalah pada proses transmisi data, baik masalah pada server host maupun IP address yang dituju tidak ditemukan. Dengan adanya protokol ini pada network layer, host mengetahui IP address atau komputer mana saja yang mengalami masalah saat proses transmisi data melalui jaringan komputer yang sedang berjalan. Yang keempat ada RIRV, Reverse Address Resolution Protocol. Protokol pada network layer ini memiliki tugas dan juga fungsi untuk mengetahui alamat fisik dari sebuah komputer atau NIC berdasarkan alamat IP yang dimiliki oleh sebuah komputer. Hal ini kebalikan dari IRV, di mana IRV bertugas untuk mengidentifikasi alamat IP dari sebuah komputer di dalam jaringan. Dan yang terakhir ada IGMP atau Internet Group Message Protocol. Fisik tiba dulu ya. Tunggu anjir. Gak ngomong lu. Dan yang terakhir ada IGMP atau Internet Group Message Protocol. Protokol IGMP merupakan kependekan dari Internet Group Message Protocol yang merupakan protokol yang digunakan untuk memberikan fasilitas pesan kepada grup penerima di dalam jaringan komputer. Dan berikut contoh gambar dari IV, IRV, ICMP, RIRV, IGMP. Berikut merupakan manfaat pengelompokan network layer. Yang ke-1 adalah performa. Semakin besar ukuran sebuah jaringan komputer akan menghasilkan semakin banyak traffic broadcast. Semakin banyak traffic broadcast, semakin berkurang jumlah bandwidth yang bisa kita pakai untuk komunikasi data. Yang kedua adalah keamanan. Sebuah divisi kerja seharusnya berada dalam network tersendiri atau terpisah dari divisi kerja yang lain. Yang ketiga, manajemen address. Artinya pada pengaturan alamat yang dilakukan oleh network layer. 4 proses dasar yang digunakan network layer. Yang pertama, addressing. Network layer harus menyediakan sebuah mekanisme pengalamatan kepada penerima. Jika potongan data individu harus diarahkan ke sebuah penerima, device tersebut harus memiliki sebuah alamat yang unik. Pada IP versi 4 network, jika alamat ditambahkan ke sebuah perangkat atau device, perangkat tersebut sebagai host. Kedua, encapsulation. Layer 3 menerima layer 4 PDU dan menambahkan sebuah layer 3 header atau label. Untuk menciptakan layer 3 PDU dan disebut sebagai paket, pada saat paket dibuat, headernya harus berisi informasi lain seperti alamat host tujuan. Alamat ini dikenal sebagai destination address. Setelah network layer menyelesaikan proses enkapsulasinya, paket dikirim ke data link layer untuk persiapan pengangkutan melalui medium. Yang ketiga, routing. Intermediary device yang menghubungkan antara network disebut routers. Routers berfungsi untuk memilih jalur yang mengarahkan paket ke tujuannya. Proses ini disebut sebagai routing. Selama routing melalui sebuah internet network, paket akan melewati banyak intermediary device. Setiap rute di mana sebuah paket mencapai perangkat berikutnya disebut hop. Yang keempat, encapsulation. Paket sampai pada host tujuan dan diproses pada layer 3. Host memeriksa alamat tujuan untuk memverifikasi bahwa paket dialamati untuk perangkat ini. Jika alamatnya benar, maka paket di encapsulation oleh network layer dan layer 4 PDU berisi paket dilanjutkan ke transport layer. Cukup sekian pembahasan mekanisme network layer dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.